nih ya, tapi tuh capeknya bukan capek fisik, tapi juga capek pikiran dan sama emosi nih. Sampai yang akhirnya tuh ngobrol sama orang aja tuh rasanya jadi kayak berat banget. Nah, jadi gampang salah paham dan akhirnya jadi sensitif lah. Kondisinya tuh sering banget disebut sebagai burnout. Dan menariknya, burnout itu bukan cuma berdampak ke diri kita lah, tapi juga berdampak gimana caranya kita komunikasi sama orang lain. Halo teman podcast, aku Bunga, aku Dea, dan selamat datang di podcast Power Power Talk. Talk. Di episode kali ini tuh kita bakal bahas tema tentang pengaruh burnout yang terjadi dalam efektivitas komunikasi interpersonal di kalangan generasi muda. Dan kita tuh bakal bahas topik ini tuh lewat dari studi kasus, di mana ada nih satu mahasiswa yang ternyata dia tuh aktif banget, saking aktif ya, dia tuh ikut organisasi, tapi gak cuma satu Bu, tapi 3 organisasi. Nah, sebelum kita lanjut ke studi kasusnya, kita tuh perlu tahu dulu nggak sih apa itu burnout. Jadi kan mungkin banyak nih orang-orang di sekitar kita tuh nggak tahu tentang arti burnout sendiri ya kan. Jadi kalau menurut Christina, burnout itu tuh ialah kondisi dari sebuah kelelahan. Kelelahan itu bukan cuma dari kelelahan fisik, tapi juga kelelahan mental dan juga emosional. Yang dimana kelelahan itu bisa muncul akibat dari sebuah tekanan yang berkepanjangan. Sedangkan ya Bung, kalau dari konteks mahasiswa sendiri, burnout itu tuh sering muncul karena tuntutan dari akademik. Terus selain dari tuntutan akademik, dia juga sering muncul dari tekanan organisasi atau juga mungkin dari ekspektasi sosial. Nah, kalau didengar dari definisi tadi kan, kita tuh bisa langsung kayak ngomong kayak ini tuh gua banget gak sih? Iya ya, rasanya tuh kayak bukan capek di fisik, tapi juga capek di hidup jadinya. Dan di dalam fase itu, ya balik lagi sih, kalau komunikasi yang sering jadi korban pertamanya. Terus gimana nih Bung, kaitannya sama komunikasi interpersonal itu sendiri? Nah, kalau dalam konteks komunikasi nih, kalau menurut dari Joseph DeVito, komunikasi interpersonal efektif itu ditandai oleh sebuah keterbukaan, empati, sikap suportif, sikap positif, dan juga kesetaraan. Nah, masalahnya nih, kalau lagi burnout tuh hampir semua unsur komunikasi efektif ini tuh jadi kayak keganggu gitu. Makanya teori ini tuh sebenarnya gak cuma ada di buku aja, tapi sering banget terjadi di lingkungan kita lah. Nah sekarang kita langsung masuk aja nih ke studi kasusnya. Ini tuh bukan cuma sekedar studi kasus Bung, atau mungkin bukan juga sekedar cerita-cerita yang mungkin dibuat-buat, tapi ini tuh sebuah pengalaman yang benar-benar dialami dan mungkin juga tuh relate sama banyak mahasiswa di luar sana Bung. Dan di podcast hari ini kita bakal bahas pengalaman pribadi dari narasumber kita hari ini nih, biar kita lebih kenal dan juga penonton tahu siapa sih emang narasumber yang udah ada di sini sekarang. Oke. Boleh nih dikenalin siapa sih kakak yang ada di sebelah aku? Boleh kenalan sama mungkin dari fakultasnya, jurusannya kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vivian. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat. Aku sekarang sedang menjalani kuliah di semester 5. Kira-kira tuh kakak tuh ikut organisasi apa aja sih? Bisa diceritain nggak sih? Aku ikut organisasi sejauh ini ada 3. Yang pertama itu himpunan jurusan HMJ, terus abis itu aku juga ada di HMJ aku sebagai koordinator divisi sosial masyarakat. Terus aku ada di UKM Band, selain jadi player aku juga jadi koordinator di divisi PDD. Terus aku terakhir kali ini aku ikut di UKM Kristen, UKM OMG. Aku jadi anggota di divisi publikasi dan komunikasi begitu. Berarti 3 organisasi yang tadi kamu sebutin tuh kamu yang jadi ketua divisinya? Iya, 2 dari 3-nya. Terus ada di momen kapan nih kamu ngerasa capeknya tuh muncul gitu? Karena kan tadi udah ikut 3 organisasi. Kalau kita satu organisasi aja kayak rasanya udah capek banget, ini 3 nih. Momen capeknya ya. Momen capeknya tuh lebih ke mungkin dari beberapa organisasi, ada yang ada kegiatan dalam perusahaan gitu atau berdekatan, atau pas aku lagi menjalani kegiatan dalam organisasi bertabrakan juga dengan kegiatan akademik gitu. Mungkin
mungkin kayak lagi ngerjain tugas, lagi sibuk ngerjain tugas atau kayak lagi sibuk ujian. Dan pas banget kayak belum lama ini kayak lagi sibuk ujian, lagi ngurusin acaranya UKM Band gitu. Nah itu yang bikin benar-benar ngerasa hektik banget dan kayak capek banget sampai kayak mempengaruhi hubungan aku sama partner-partner kerja aku di organisasi kayak gitu. Karena capek banget, jadi kayak hubungan dengan partner di organisasi itu jadi terpengaruh karena kebawa sama capeknya aku gitu. Dan itu barengan sama tugas dan akademik tuh jadinya kayak wah banget ya di otak Iya, tuh rasanya. bener banget, mempengaruhi banget. Ya jadi kelihatannya tuh mungkin di pandangan orang lain atau orang lain tuh yang dengar kamu aktif banyak di organisasi tuh jadi ngomong, oh keren juga nih ya ikut banyak organisasi, tapi padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu ya. Iya, masih gampang gitu sih. Bener banget. Tapi kalau kita tarik lagi nih, kondisi ini tuh sesuai sama konsep kelelahan emosional dalam burnout yang ngebuat individu tuh sulit banget mengelola emosi dan empati. Benar tuh, aku juga jadi sadar nih kalau komunikasi yang kita lakuin tuh bakal jadi nggak efektif kalau kondisinya tuh emang lagi nggak stabil baik secara emosional. Nah terus nih, kira-kira apa sih yang akhirnya bakal kakak Vivi lakuin nih kalau misalkan secara emosional ya kondisinya tuh lagi nggak baik-baik aja gitu? Kalau kondisi emosional aku lagi nggak baik-baik aja, lagi nggak stabil, karena dipengaruhi banyak hal gitu ya dalam organisasi ataupun di dalam kehidupan sosial aku sendiri. Yang pasti tuh aku bakal siapin space gitu untuk diri aku sendiri dulu. Jadi lebih ke membenahi kondisi emosional diri sendiri dulu sih, karena kan tadi seperti aku udah bilang kalau misalnya terlalu hektik dengan banyak hal gitu, jadi kan mempengaruhi hubungan aku dengan teman-teman rekan-rekan aku di organisasi ataupun di kehidupan sosial aku juga. Nah jadi hal yang paling pertama pasti aku lakukan itu ya pasti yang pertama itu membenahi kondisi emosional aku sendiri dulu supaya nggak sampai mempengaruhi ke teman-teman yang lain. Nah setelah itu barulah setelah aku udah merasa kondisi emosional aku udah stabil, udah lebih baik untuk diajak kembali lagi berhubungan dengan orang lain, baru dari situ baru aku mulai lagi kayak mulai nge-reach out teman-teman lagi, ngebangun lagi hubungannya yang mungkin sempat retak karena masalah burnout itu. Begitu. Nah, di sini tuh udah kelihatan jelas nih kalau burnout itu ya nggak cuma berdampak untuk personal gitu, tapi juga mengganggu efektivitas komunikasi interpersonal. Dan burnout itu juga nggak yang tiba-tiba, tapi pelan-pelan dan efeknya kemana-mana. Bener banget tuh Bung, dan hal ini tuh jadi penting banget nih terutama buat kita nih mahasiswa yang aktif banget di banyak organisasi. Yang ikut organisasi itu nggak lebih dari 1 gitu, banyak 3 atau mungkin ada di luar 1 5 organisasi bahkan ya kan. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulin kalau burnout itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas komunikasi interpersonal di kalangan generasi muda. Bener banget tuh Bung, dimana dalam hal ini mahasiswa tuh perlu mengenal batas kemampuan diri mereka, terus juga harus mengenali terkait kesehatan mental yang muncul, terus juga membangun komunikasi yang sehat antara teman atau mungkin lingkungan sekitarnya. Setuju, karena komunikasi yang baik itu dimulai dari kondisi diri yang sehat. Nah, gak kerasa nih, kita udah di penghujung podcast pada hari ini. Terima kasih untuk Kakak Vivian yang udah mau datang dan berbagi sedikit ceritanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cihuy! Gimana sih ibu? Cihuy dong! Meanwhile, Lu kayak gitu karena apaan? Lu sih deh, aku ya deh, kelima deh. Lucu ada cihuy. Bener yang mau cihuy. Jadi tulisan cihuy. Iya banget. Oke, Ngomong ada cihunya juga. Jadi langsung ketawa. kan nanti juga deh. Aku ya deh, kelima. Tadi gue mau yang ini. Ketawa karir.
Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cihoy. Gue udah capek.